Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pancasakti Tegal, program studi pendidikan bahasa Indonesia angkatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak kelas 9 yang luar biasa, bertemu lagi dengan Ustadz Arianto pada hari ini dengan materi telaah struktur teks tanggapan, ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, insya Allah sesuai dengan slogan kita. Apa Mas Fadli? 3S? Sehat, semangat, sukses. Ya. Insya Allah dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu semangat, kita menyebut yang namanya sukses, ya. Baik anak-anak, pada hari ini ya Ustadz akan mengajak kalian belajar kaitan dengan telaah struktur teks tanggapan. Sebelumnya Ustadz akan sampaikan kaitan dengan aturan main kita pada hari ini anak-anak ya. Supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar, maka mohon semuanya bisa on video ya, on kamera, dan unmute digunakan jika diperlukan ya, dan mohon nanti semua bisa tertib dan santun. Anak-anak kira-kira sepakat? Sepakat ya. Dan sebelum kita mulai ya, silahkan nanti isi presensi pada form Google berikut ini ya. Dan anak-anak, kita awali kegiatan kita dengan berdoa pada kesempatan kali ini. Silahkan dipimpin Mas Fadli ya. Mari kita kali belajar bahasa Indonesia dengan bacaan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita pada hari ini. Anak Ustadz akan menjelaskan tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah kita belajar telaah struktur teks tanggapan ya. Tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, siswa nanti mampu untuk mengidentifikasi dengan menjelaskan perbedaan bagian-bagian struktur teks tanggapan dan kaidah kebahasaan yang dibaca atau didengar dengan teliti dan cermat. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, nanti kita menggunakan metode think, pair, share. Nanti siswa mampu menganalisis struktur dengan membandingkan kedua teks tanggapan yang dibaca atau didengar dengan teliti dan cermat. Ya, sampai sejauh ini paham? Paham ya? Kira-kira apa Mbak Nadia tujuan kita pembelajaran kita hari ini? Siswa dapat mengidentifikasi dengan menjelaskan perbedaan bagian-bagian struktur teks tanggapan dan kaidah kebahasaan yang dibaca atau didengar dengan teliti dan cermat. Ya, luar biasa, mantap. Ya, kita akan awali dulu ya dengan melihat sebuah video YouTube yang mungkin ya kalian pernah mendengarkan sebelumnya, tentang sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung. Kenal nggak Wali Kota Bandung siapa? Ridwan Kamil ya, waktu itu, sekarang jadi gubernur Jawa Barat. Beliau melakukan suatu hal yang luar biasa, di mana melakukan gebrakan dengan adanya tempat sampah di dalam mobil ya. Untuk itu anak-anak nanti silakan simak video berikut ini, kemudian nanti Ustadz mohon nanti untuk bisa memberikan tanggapan ya. Siap ya? Ya, baik. Denda buang sampah sembarang di Kota Bandung sudah mulai berlaku. Walaupun hingga kini petugas gabungan polisi sampah dan relawan dari Prabu atau Pahlawan Urang Bandung belum satupun berhasil menangkap pembuang sampah sembarangan di jalanan. Namun petugas Satpol PP Kota Bandung giat melakukan razia. Kaitan dengan kebijakan Wali Kota Bandung ya, Ridwan Kamil, yang sudah populer luar biasa ya anak-anak ya, kaitan dengan sebuah kebijakan tempat sampah di dalam mobil ya. Baik anak-anak, kaitan dengan informasi yang kalian simak tadi ya, coba ada yang bisa memberikan komentar ya, tanggapan. Aku setuju sih tadi. Iya, alasannya apa setuju? Karena bisa mengurangi buang sampah sembarangan gitu. Baik, mungkin ada yang lain, silahkan berikan tanggapan. Kalau menurutku sih kebijakannya bagus, tapi kan belum tentu ngubah perilaku masyarakatnya. Kayak misalnya kalau misalnya kita jalan kaki nggak mesti di mobil, itu kan bisa aja buang sampah gitu loh, sembarangan. Jadi menurutku tuh kebijakannya bagus, tapi belum tentu ngubah perilaku masyarakatnya. Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Nadia, luar biasa. Jadi kebijakannya bagus menurut Mbak Nadia, tetapi belum bisa merubah yang namanya perilaku atau sikap masyarakat kaitan dengan buang sampah ya. Dan di kehidupan sehari-hari anak-anak ya, kita sering menemukan yang namanya ada tanggapan, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya. Maka dari itu penting untuk kalian pelajari ya. Mengapa?
karena nanti kalian akan menemukan banyak kaitan dengan tanggapan yang berwujud teks tanggapan itu, sehingga nanti kalian mampu untuk bisa menelaah yang namanya struktur teks tanggapan. Berikutnya Ustadz akan jelaskan kaitan dengan garis besar kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan coba untuk memahami ya sebelumnya dengan bermain kuisis. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab tentang struktur teks dan aspek bahasaan teks. Yang ketiga, nanti kita menggunakan metode think pair share untuk berdiskusi secara kelompok untuk menganalisis dua teks ya yang bertema tanggapan terhadap corona. Dan yang keempat adalah nanti kita akan mengerjakan soal post test ya di weblearningpklearning.com. Jadi anak-anak ya siap ya, akan bermain kuisis anak-anak ya. Nah, mengisi ya Fadli, Wanda, Sabres, yang lain semangat ya. Fadli, Mbak Safa, Mbak Nasa semangat ya. Dan kita lihat juara pertama adalah ya Mbak Nadia, juara dua Mbak Irun, dan juara tiga Mbak Nesya yang sangat luar biasa ya. Luar biasa anak-anak ya. Evaluasi baik ya, luar biasa anak-anak ya. Ya, anak-anak bisa dengar suara Ustadz? Dengar ya. Ya baik, supaya lebih ya, Ustadz akan sajikan sebuah teks tanggapan yang judulnya adalah tepatkah denda tidak ada tempat sampah di dalam mobil. Hal itu diatur dengan pasal 49 ayat 1 huruf N Perda 11/2005 tentang K3. Peraturan ini mengharuskan adanya tempat sampah di dalam mobil dan angkutan umum. Ada sebuah pertanyaan ya, kira-kira ada yang bisa menjawab apa saja struktur teks tanggapan? Evaluasi, deskripsi, penegasan ulang. Wah, luar biasa Mbak Nadia. Evaluasi, deskripsi, penegasan ulang ya, struktur teks tanggapan yang berjudul tepatkah denda tidak ada tempat sampah di dalam mobil. Ada yang bisa menjelaskan Teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung atau menolak pernyataan. iya, dari teks yang sudah kita bahas tadi, kira-kira mana yang termasuk deskripsi teks? Paragraf berapa? Halo? Nah, Paragraf 2, ya, 3, dan 4 ya. Ya, ada yang lain? Mbak Naila? Sama ya? Ya, baik. Ya, Jadi paragraf 2, 3, dan 4 itu merupakan deskripsi teks. Strukturnya nomor 3, penegasan ulang ya. Coba dibaca Mbak Naswa. Apa itu penegasan ulang? Bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Ya, kira-kira dalam teks tadi mana yang termasuk penegasan ulang? Paragraf Paragraf terakhir. terakhir ya. Dengan demikian kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan mengkritisi ya. Ya, alasannya apa ini? Ya, penegasan ulang dari yang udah dia Iya. deskripsikan. Ya, terima kasih karena isinya penegasan ulang terhadap ya apa yang sudah disampaikan oleh penulis ya ketika di deskripsi teks. Baik, begitu anak-anak paham? Paham ya? Mbak Naila paham? Ya, paham. Baik. Kalau paham anak-anak, selain struktur teks tanggapan ya, dalam teks tanggapan itu juga dibangun oleh kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ada 3. Aspek kebahasaan teks tanggapan, kata rujukan, kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan. Ya, Kalimat deskriptif, kalimat yang menggambarkan keadaan suatu objek. ya. Kondisi, kondusif ordinatif, subordinatif, dan antar kalimat. Iya, baik. Mbak ya. Mana kata rujukannya? Kata yang merujuk pada ya kata-kata sebelumnya mana? Ini, itu. Iya, ini, itu ya. Kalau peraturan ini mengacu pada apa Mbak Nadia? Peraturan bahwa ada tempat sampah di mobil. Iya. Sedangkan hal itu mengacu pada Wali Kota Bandung melakukan gebrakan. ya.
Untuk kalimat deskriptif yang ada dalam teks ini kira-kira apa, anak-anak? Kalimat deskriptif itu apa? Kalimat yang menggambarkan ya sesuatu hal secara deskripsi, sehingga orang itu bisa menggunakan semua indrawinya untuk bisa memahami. Konjungsi, apakah ada konjungsi dalam teks ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Dan terus karena. Baik. Ya, kalau konjungsi itu pengertiannya apa sih? Kata yang iya, kata sambung, menghubungkan antar kata atau kalimat atau klausa ya anak-anak ya. Nah, baik. Kalau dan termasuk konjungsi apa jenisnya? Koordinatif, subordinatif atau antar kalimat? Iya, koordinatif anak-anak ya. Ya, karena itu merupakan konjungsi penambahan ya untuk kalimat majemuk setara. Sedangkan kalau jika koordinatif atau subordinatif, ada yang bisa? Termasuk kalimat majemuk setara atau bertingkat ini anak-anak? Halo? Mbak? Setara. Kalau setara itu kedudukannya sederajat ya. Kalau ini mana yang kalimat inti? Ini ya. Denda sebesar Rp250.000 menjadi tebusan. Ini kan kalimat inti ya. Ini adalah anak kalimat. Maka jika melanggar ini merupakan kalimat majemuk bertingkat anak-anak ya. Maka dari itu jika termasuk konjungsi subordinatif ya. Ya. Kemudian kalau karena termasuk koordinatif atau subordinatif? Ada yang bisa? Koordinatif. Subordinatif ya, luar biasa 100 ya. Nah, sedangkan namun termasuk konjungsi apa ini? Konjungsi koordinatif, subordinatif atau antar kalimat? Koordinatif. Iya. Baik. Luar biasa ya. Namun ini termasuk konjungsi antar kalimat ya, karena menghubungkan antar kalimat itu ya. Nah, karena di awal. Baik. Begitu anak-anak ya. Kaitan dengan teks tanggapan. Jadi kalian sudah paham kaitan dengan strukturnya. Ada 3. Coba bisa disebutkan. 1, evaluasi. 2, jadi 3, penegasan. Ciri-ciri kebahasaannya ada 3. Apa? Rujukan, kalimat, dan konjungsi ya. Baik, berikutnya anak-anak Ustadz akan mengajak kalian diskusi ya, diskusi dengan menggunakan metode think pair share ya, dimana nanti ketika think nanti kalian mengerjakan secara individu, berpikir sendiri kaitan dengan teks tersebut. Kemudian pair, nanti kalian berkelompok untuk berdiskusi, dan share nanti Ustadz minta perwakilan kelompok untuk bisa presentasi. Baik, sebelumnya apakah lembar tugasnya sudah di-download? Ya, silahkan kalau yang belum di-download silahkan di-download dulu ya untuk kelancaran kegiatan ya. Silahkan di-download di share WA yang sudah Ustadz sampaikan kepada kalian. Baik, kita akan berdiskusi anak-anak ya. Pada tahap ting ini adalah 2 teks ya, 2 teks. Judulnya adalah penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan virus corona tanggung jawab bersama. Ya, 2 teks tanggapan yang Ustadz ambil dari media online dan media koran. Nah, anak-anak nanti silahkan dalam alokasi waktu 10 menit kalian bisa analisis ya struktur teks tanggapan yang ada dalam 2 teks tersebut ya. Dan nanti silahkan kalian bisa bandingkan perbedaannya di mana sih ya kedua struktur itu. Baik, siap? Ya, udah ya. Silahkan Mas Fadli dan teman-teman ya, silahkan kerjakan secara individu dulu ya, kurang lebih 10 menit untuk menganalisis struktur dalam 2 teks tersebut. Nah, ini adalah tabel pengerjaannya Mas Fadli ya, Mas Raffles ya. Baik, silahkan kalian coba cari mana yang termasuk evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang ya. Silahkan tulis paragrafnya dan berikan alasannya. Ini ada teks pertama, penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ya. Dan teks 2, virus corona tanggung jawab bersama ya. Silahkan dianalisis kira-kira strukturnya apa saja ya, dan kira-kira perbedaannya apa sih ya. Silahkan Ustadz beri waktu 10 menit dan sudah berjalan kurang lebih 5 menit ya.
Mbak Nadia? Selesai? Ya, baik. Insya Allah sudah selesai semua anak-anak ya. Ya, kalau sudah selesai, ya. Ini tadi adalah tahap ting, di mana kalian mengerjakan secara individu. Kemudian kita masuk dalam tahap pair. Ya. Pair itu apa anak-anak? Nanti silahkan nanti berdiskusi pada room yang sudah disediakan. Ya, nanti siswa masuk dengan mengklik join. Alokasi waktu adalah 10 menit. Kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok saja ya. Ya, silahkan kalian bisa masuk di kelompok tersebut ya. Dengan klik join. Silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Mbak Zahra, Mbak Naswa, Mas Rafles dan Mbak Saskia. Kelompok 2 ada Mas Fadli, Mbak Naila, Alicia, Mbak Neisha, Mas Rizky, dan kelompok 3 ada Mbak Irun, Mbak Nadia dan Mbak Safa. Saling share untuk pekerjaan masing-masing ya. Mbak Zahra bisa berbagi dengan Mbak Naswa, Mas Rafles dan Mbak Saskia ya. Ya, silahkan didiskusikan. Apakah ada perbedaan dalam hal diskusi? Mbak Zahra? Tidak ada. Rizky, Mbak Neisha dan Mbak Naila luar biasa ya. Sudah diskusi? Sudah ya? Ya. Ya, baik. Ya, Mbak Safa, Mbak Irun. Gimana Mbak Irun, sudah diskusi? Sudah ya? Sudah ya? Baik. Kalau sudah selesai, kira-kira perbedaannya di mana anak-anak untuk teks 1 dan teks 2? Ya tak? Perbedaan dari teks 1 dan teks 2 itu apa kira-kira? Dari segi isi. Kalau teks 1 itu tentang penanganan. Teks kedua itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama, luar biasa. Baik. Untuk strukturnya, apakah ada perbedaan? Teks 1? Teks 1 tuh paragraf pertama tuh evaluasi. 2 sampai 5 diskusi. Terakhir evaluasi. Iya. Kalau yang teks 2? Teks 2 paragraf pertama evaluasi. Paragraf keduanya deskripsi, yang terakhir ya evaluasi. Ya, luar biasa. Nanti dipresentasikan ya Nana ya. Baik. Tip. Isinya kalau untuk deskripsinya yang teks 1 ini dia lebih kayak ke argumen-argumen gitu. Kayak menurut saya atau kayak ya. Terus kalau yang teks 2 itu dia lebih ngedeskripsiin masalahnya. Masalah ya. Baik, untuk segi strukturnya perbedaannya apa? Kalau untuk evaluasi di teks 1 Masih tidak struktur. Kalau struktur yang teks pertama itu kan evaluasinya ada di paragraf 1 pertama. Nah, yang di teks 1 itu deskripsinya di paragraf 2 sampai 5. Nah, kalau di teks 2 itu deskripsinya dari 2 sampai 3. Paragraf 2 sampai 3. Baik. Terus yang penegasan ulang itu yang teks 1 paragraf ke-6, yang teks 2 paragraf ke-4. Ya, terakhir semuanya ya. Terima kasih ya, luar biasa. Nanti silakan dipresentasikan ya. Tadi anak-anak sudah melakukan kegiatan ini pair ya, di mana diskusi berkelompok di roomnya masing-masing. Luar biasa, tadi saya sudah lihat ya. Kemudian berikutnya adalah tahap share ya. Share itu apa? Nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi dan mohon yang lain bisa memberikan tanggapan ya. Gitu anak-anak ya. Siap? Baik. Kalau siap, Ustadz minta perwakilan dari kelompok 1 ya untuk presentasi, silahkan. Mbak Naswa, ya silahkan Mbak Naswa. Mewakili teman-temanku Zahra, Rafles, sama Saskia. Ya. Jadi untuk teks pertama itu bagian evaluasinya berada pada paragraf pertama karena memuat garis besar masalah yang bakal dibahas. Terus deskripsinya berada pada paragraf 2 sampai 5 karena memuat deskripsi yang hal yang dibahas ya. Habis itu penegasan ulangnya ada di paragraf terakhir karena memuat penegasan ulang dari bagian deskripsi. Dan untuk teks keduanya evaluasinya ada di paragraf pertama, deskripsinya ada paragraf kedua, terus penegasan ulangnya ada di paragraf ketiga. Untuk perbedaan kedua teksnya itu, teks pertama membahas tentang penanganan pandemi COVID-19.
Sedangkan yang teks kedua itu memuat virus corona untuk tanggung jawab bersama. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa Mbak Naswa ya. Terima kasih. Baik, silahkan untuk kelompok 2 presentasi. Ya, Ya. Aku Mbak kelompok Naila 2. luar biasa. Silahkan Mbak Naila luar biasa. Ya. Aku, Fadli, sama tadi tuh Ya mungkin Neiza akunya diganti sama- saya ya. Saya. Gitu. ya saya Fadli sama Neiza sama Rizky. Oke. Jadi berdasarkan diskusi tadi itu teks 1 struktur evaluasi itu terdapat pada paragraf pertama. Alasannya karena dia ya menjelaskan tentang awalan masalah yang terjadi. Terus struktur deskripsi itu paragraf 2 sampai 5 karena alasannya dia berisi argumen-argumen kayak tentang masalah ya gitu. Terus struktur penegasan ulang terdapat pada paragraf 6, alasannya dia menegaskan ulang cara menghadapi masalahnya. Untuk Terus teks yang 2, struktur evaluasi itu terdapat pada paragraf pertama karena dia pengenalan isu. Terus struktur deskripsi itu pada paragraf 2 dan 3 karena dia mendeskripsikan masalahnya secara detail. Terus struktur penegasan ulang terdapat pada paragraf 4, yaitu cara menjelaskan cara mengatasi masalahnya. Ya, luar biasa ya. Mbak Naswa, Mbak Alisa luar biasa ya. Baik, berikutnya silahkan ya, kelompok 1, 2, sudah kelompok 3. Perwakilan siapa? Mbak Nadia, boleh silahkan Mbak Nadia. Jadi kalau kelompok itu kalau teks yang pertama itu Kata aku diganti evaluasi kata pada saya ya. Kelompok saya gitu ya. menurut kelompok saya itu pada teks yang pertama evaluasi itu ada pada paragraf 1 karena membahas tentang inti dari masalah yang dipaparkan dalam teks. Terus habis itu yang deskriptif itu ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5 karena itu berisi alasan mengapa mendukung dan menolak dari masalah tersebut. Ya, luar biasa. Habis itu penegasan ulang dari penegasan ulang paragraf ke-6 karena itu menjelaskan tentang kegiatan yang harus dilakukan ya gitulah pokoknya. Ya, Habis itu lanjut. kalau yang teks kedua itu evaluasi pada paragraf pertama karena berisi tentang masalah utama yaitu penyebaran virus corona yang semakin cepat. Deskriptif itu lanjut. paragraf kedua dan ketiga karena berisi tentang alasan mendukung dan menolak pernyataan. Habis itu penegasan ulang itu di paragraf keempat karena berisi tentang penegasan apa yang harus dilakukan mengenai masalah tersebut. Ya. Untuk perbedaannya itu isinya itu ya teks pertama itu tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Kalau misalnya teks yang kedua itu bahwa virus corona itu tanggung jawab semua orang. Ya, sip. Terima kasih. Luar biasa Mbak Nadia mewakili kelompok siapa tadi? Mbak Irun dan Mbak Safa ya. Aku Irun sama Safa. Ya. Baik, terima kasih luar biasa ya. Jadi inti dari pembahasan tadi semuanya sudah lengkap dan saya lihat tidak ada perbedaan ya dari diskusi kelompok 1 dan 2 dan 3 di mana evaluasi adalah paragraf 1, deskripsi paragraf 2 sampai 5 dan penegasan ulang paragraf apa tadi? 6 ya untuk teks 1 ya. Nah, teks 2 evaluasi paragraf 1, deskripsinya paragraf 2 dan 3 dan terakhir penegasan ulang paragraf 4 ya. Untuk perbedaan dan refleksi. Ya, baik. Ya, di antara anak-anak ini ya dari Mbak Naila sampai dengan Mas Rizky kira-kira bisa nggak menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Belajar teks tanggapan strukturnya. Kita jadi bisa menganalisis struktur yang ada di teks tanggapan. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini kita belajar kaitan dengan struktur teks tanggapan ya. Ada berapa strukturnya? Ada 3. Apa itu? Evaluasi, penegasan ulang. Iya. Untuk kaidah kebahasaannya ada berapa?
3 apa? Kata rujukan. Kata rujukan, Ya. kalimat deskriptif, konjungsi. Iya. Baik. Ya, anak-anak, baik. Tadi sudah disimpulkan. Kira-kira dari pembelajaran ini, insyaallah sudah paham anak-anak semuanya ya? Paham ya? Ya, Pak. Untuk lebih spesifik kaitan dengan aspek kebahasaan teks tanggapan, kita akan coba diskusikan pada pertemuan berikutnya ya, anak-anak ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Baik, sebelum kita akhiri, Ustadz akan mengajak kalian untuk mengerjakan dulu. Coba nanti buka di pklearning.com, aplikasi ujian, lihat post test ya. Coba silahkan coba kalian buka dan kerjakan dengan baik. Ustadz beri waktu 10 menit ya. Setelah itu baru kita akhiri. Ya, kemudian untuk tugas terstruktur ya, nanti silahkan mencari teks tanggapan di koran, media online, internet, dan silahkan nanti analisis. Ini satu teks tanggapan saja anak-anak ya. Kemudian hasil analisis silahkan diketik dalam MS Word, simpan dan kirim ke email Ustadz gitu ya anak-anak ya. Paham? Paham ya? Baik. Silahkan bisa dibuka di pklearning.com ya, aplikasi ujian. Ya, silahkan dikerjakan di menu ujian ya, ujian. Terus kalian bisa klik ujian di situ dan kerjakan post test turut tanggapan. Nanti Ustadz bisa lihat dari sini ya, dari ujian. Baik, sudah masuk Mas Rizky Hanif ya, terus Mbak Naila, Mbak Nadia, Mas Fadli, Taskian, soalnya mudah ya. Mbak Zain Zahra, Mbak Nabila, Mbak Neiza, dan Mas Raffles ya. Insya Allah tidak sampai 10 menit selesai ya. Baik, ada yang sudah selesai nih. Mbak Irun, benar semua, luar biasa. Mbak Nadia Intan, benar semua, luar biasa ya. Jadi Mas Fadil dapat 100, luar biasa. Mbak Nabila Irun 100 ya. Terus Mbak Nadia Intan 100, Naswa 100, Naila 100, terus Raffles 100, Rizky Hanif 100. Wah, luar biasa ya. Jadi 100 semuanya. Baik. Baik, sudah selesai semua ya. Zain Zahra belum selesai? Ya, baik. Hampir semua sudah selesai. Baik anak-anak, terima kasih. Dan kita masuk pada tahap terakhir ya, untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi alhamdulillah tadi kalian sudah mengerjakan soal ya. Post test di www.pklearning.com. Dan tugas terstruktur saat nanti tunggu sampai besok anak-anak ya. Nanti kalau misalnya ada kendala nanti silahkan kalian bisa komunikasi ke Ustadz. Kemudian berikutnya kita masuk pada tahap terakhir ya. Ini ya. Baik anak-anak, kelas 9B yang luar biasa. Halo Mbak Irun. Mbak Irun, semangat. Ya. Ya, tadi rangkaian kegiatan belajar sudah kita lalui bersama. Mbak Naila, Mbak Saskia, ya, Mas Fadli dan sebagainya. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya dengan berdoa. Silahkan salah satu Ustadz mohon untuk kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya dan semoga bermanfaat. Sekali lagi jaga kesehatan ya anak-anak ya, jaga kesehatan karena kita masih harus menjaga imun kita supaya kita terhindar dari yang namanya corona. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Terima kasih ya, luar biasa ya. Ya, terima kasih Mas Fadli, Raffles, Mbak Irun, Naswa, luar biasa ya. Terima kasih.